Oke, hari ini kita akan belajar tentang cara menulis subjek dalam bahasa Mandarin. Jadi ada wo, ni dan seterusnya itu. Nah, oke, kita pelajari hari ini cara menulis hanzinya. Oke, yang pertama itu adalah wo. Wo itu artinya saya. Cara menulisnya itu dahulukan dulu yang di atas. Oke, jadi saya tulis dulu hanzinya ya. Oke, satu. Oke, ini adalah wo. Nah, gimana cara menulis wo yang baik? Oke, saya tunjukkan ya. Oke, yang pertama kita harus dahulukan dulu goresan yang sebelah kiri dan paling atas. Oke, seperti yang aturan kemarin, yang paling kiri itu didahulukan dulu, yaitu yang di atas. Satu, terus dua. Oke, selanjutnya tiga, terus empat. Nah, satu, dua, tiga, empat. Setelah itu 5, 6, 7. Oke, wo itu artinya saya. Wo artinya saya ya. Coba sekali lagi. Oke, tips untuk gimana kita cepat menghafal hanzi adalah yang pertama, kita kalau menulis hanzi itu bisa dilihat dulu. Artinya dilihat dulu. Contohnya gini ya, saya lihat hanzi ini, saya tulis dengan melihat hanzi ini, ikuti urutannya, ikuti bentuknya seperti ini. Oke ya. Oke, ini adalah wo artinya saya. Nah, di goresan atau di kotak selanjutnya, coba jangan dilihat atau jangan dilihat lagi, diikuti. Contohnya kita lihat terus kita ikuti. Coba kita tutupi kayak seperti ini dan coba kita mencoba untuk mengingatnya tulisannya tadi seperti apa. Contoh, ini saya menulis nggak pakai melihat hanzinya ya, langsung saya tulis aja seperti ini. Wo. Oke. Wo. Nah, setelah itu kita lihat apakah tulisan yang barusan kita tulis ini apakah sama kayak yang di awal tadi, apakah berbeda, dan coba kita lihat. Nah, artinya sama. Kalaupun berbeda, kita tetap, kalau masih beda berarti kita coba lihat, oh ternyata ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah, contohnya ya, salahnya itu di bagian goresan ini ya. Oke, kira-kira di mana yang salah? Nah, yang salah itu ada di bagian sini. Nah, seandainya kita tulis salah seperti ini, maka kita lihat, oh, bandingkan dengan hansen sebelumnya. Oh, ternyata ada yang salah di sini, kurang goresan. Oke, nggak apa-apa. Nah, di kotak selanjutnya kita tutup lagi. Setelah itu kita tulis lagi. Coba kita ingat. Dan coba kalian langsung ucapin wo, artinya saya. Artinya kita coba langsung untuk menghafalnya gitu. Nggak sekedar menulis, tapi mencoba untuk menghafal juga. Oke, jadi wo artinya saya. Oke, ini ya cara penulisannya. Wo artinya saya. Coba saya tulis pelan-pelan, kalian bisa ikuti. Jadi 1, ini, terus 2, terus 3. Oke, ini lurus ya, 3, terus 4, terus 5. Oke, 5, 6, 7. Oke, saya mau kasih tahu goresan yang sebelah sini ya. Yang sebelah di sini itu nggak ditulis lurus kayak gini ya. Itu dia harus miring. Dia melengkung sedikit seperti ini. Ini namanya goresan ko. Ini xie, jangan lupa ada kailnya di sini, kailnya yang ini. Oke, jadi kalau kita tulis 1, 2, ini lurus, ini namanya suko, jadi ini lurus ya. Ini dibentuknya lurus. Nah, sedangkan yang ini dia lurus terus sampai di bawah dia melengkung sedikit seperti ini, baru ditulis tak. Jadi wo artinya saya. Oke. Nanti kalian coba tulis sampai penuh, sampai kotak-kotaknya penuh seperti ini. Oke. Dan selanjutnya hanzi yang kedua adalah ni. Oke. Ni nanti kalian di buku kotak-kotak kalian tulis sampai penuh.
Dan pakai tips tadi ya, kalau menulis ganti kotak baru itu coba ditutup terus ditulis yang baru untuk dicepat ingat. Semakin banyak kalian menulis maka semakin mudah kalian bisa mengingatnya. Oke, lanjut ya. Itu selanjutnya adalah ni. Itu ni artinya kamu ya. Jadi ni itu yang pertama ada ni. Oke. Ni. Oke, ni. Oke, ni. Ni ini artinya kamu. Jika kalian melihat goresan yang seperti ini, satu seperti ini namanya adalah goresan bukan hanze ya, tapi ini yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini disebut sebagai radikal orang. Artinya berhubungan dengan orang, ni. Nah, artinya dia berhubungan dengan orang ya, ni. Oke, ni coba kita tulis pelan-pelan ya. Jadi 1, terus 2, terus 3, baru 4, terus 5, 6, 7. Oke, ini ya. Coba sekali lagi. 1, coba ditutupi kayak tadi yang saya kasih tips tadi. Terus 1, terus 2, terus 3, ada salah. Nggak tahu tadi. Oke. Jadi ini ya. Jadi lihat, ternyata salah ya bentuknya. Nah, kita ganti. Tetap kita tutup lagi. Nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini ya. Ini artinya kamu. Ini artinya kamu. Ini sambil kalian tulis, sambil kalian sebutin supaya apa? Dengan kalian berbicara terus sambil menulis, itu akan membantu kalian untuk mengingat hanzenya dan artinya. Ni itu artinya kamu ya. Oke, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau ada yang di sebelah kiri maka tulis dulu yang sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri ini kan dia yang terpisah nih, ada 2 bagian ini. Ini satu hanze, ini juga satu hanze. Dan kalau nggak ada radikal orangnya, contohnya cuma ni aja, kayak ini saja, ini dibaca beda. Kalau nggak ada radikalnya, radikal orang atau ya radikal orang ini, maka ini dibaca sebagai bukan lagi ni tapi maka harus ditambahkan radikal. Ini radikal orang. Ingat-ingat, ni itu ada radikal orang. Oke, nah selanjutnya kalian bisa tulis sekali lagi ya. Coba ikuti pelan-pelan. Saya akan tulis pelan-pelan. Jadi 1, lihat 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, 6, 7. Oke, ini ya. Oke, nanti selanjutnya kalian bisa tulis sampai penuh di sini ya. Oke. Selanjutnya itu ada ta. Nah, ta itu ada 2, ada ta dia perempuan, dia laki-laki, juga ada ta dia perempuan. Oke, nanti di perbedaannya itu adalah di hanzenya. Oke. Nah, pertama itu adalah ta laki-laki. Ta laki-laki itu hanzenya perbedaannya itu dia memiliki radikal orang. Ya, radikal orang seperti ini. Nah, oke, ta dia laki-laki ya. Oke, 1, terus oke. Oke, ini adalah ta dia perempuan, dia laki-laki, ingat-ingat. Ini dia ada radikal orang. Nanti kita akan bahas juga tentang radikal perempuan atau ta dia perempuan. Ada juga hubungannya. Oke, ta dia laki-laki. Oke, sekali lagi ya, coba. Itu 1, 2, 3. Oke. 3, 4, 5. Oke, dia laki-laki. Oke, saya jelaskan di sini ya. Untuk penulisan goresan ini itu nggak boleh lurus sepertinya. Ini sebenarnya bukan salah ya kalau kita tulis kayak gini. Ini juga bisa, tapi
keindahannya itu atau kelihatan bagusnya itu kira-kira yang mana yang bagus, ini atau ini. Nah, kelihatan yang bagus itu adalah ini. Nah, makanya penulisannya itu harus agak miring dari bawah, kanan bawah, kiri bawah kita tarik, dia agak ke atas, ke kanan atas. Setelah itu kita lakukan, dan dia turun itu lurus ya, lurus, jangan bengkok seperti ini. Contoh ya, bengkoknya itu udah naik gini nih, terus kita nah jangan sampai dia bengkok seperti ini, dia harus tinggal dilurusin aja sebenarnya. Jadi kalau contohnya itu goresannya itu tinggal tarik, dan dia turun, dia lurus ya, lurus seperti ini. Selanjutnya baru goresannya kayak gini, goresan sunya. Nah, oke ya, ta yang ini ya, ta. Selanjutnya ini ada ta radikalnya tadi, lupa tulis ya. Oke, dan ini juga harus lurus. Nah, lurus ya. Oke, ta dia laki-laki, ta dia laki-laki, ta dia laki-laki. Nanti kalian bisa tulis dan seterusnya. Oke, saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Ta dia laki-laki, ta tutup. Terus kita ikuti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jangan lupa yang ininya ya, yang ko-nya itu. Oke, seperti itu ya. Ta dia laki-laki, ta dia laki-laki. Ingat, ta dia laki-laki itu dia punya radikal orang. Sama-sama ni kamu juga mempunyai radikal orang. Oke, selanjutnya itu adalah ta dia perempuan. Nah, ta dia perempuan dia memiliki radikal perempuan. Ini adalah radikal perempuan. Kalau dia hanya bentuknya seperti ini, jadi kalau cuman ini saja, itu dibaca ni itu artinya perempuan, ni itu artinya perempuan ya. Nah, kalau dia disandingkan dengan hanzi satu lagi, bentuknya ta seperti ini. Oke. Nah, kita tahu bedanya nih antara ta laki-laki dan ta perempuan. Kalau ta laki-laki dia memiliki radikal orang, sedangkan ta dia perempuan dia memiliki ta dia perempuan itu memiliki radikal perempuan. Kayak gitu ya. Jadi kayak V. Oke, jadi bukan ditulis seperti ini ya. Nah, bukan ditulis seperti ini. Jadi bukan ada dua hanzi gitu. Nah, kebiasaan orang tulisnya seperti itu. Tapi salah ya. Seharusnya penulisan untuk ni itu terdiri dari 3 goresan. Jadi 1 seperti ini. Nah, ambilnya itu jangan terlalu jauh kayak gini. Nah, ini kurang bagus. Jadi ambil itu di dekatnya aja. Posisinya itu harus dekat kayak gini ya. Nah, ambil di bagian sini aja, dekat-dekat aja. Jadi agak seperti mau mepet gitu. Terus kita gores. Nah, baru nah, ini kelihatan agak lebih bagus ya daripada yang sebelumnya. Oke, kelihatannya itu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Oke. Contoh sekali lagi ya, kita tulis pelan-pelan ya. Ta 1 2 terus 3 4 5 6 7. Oke, ini adalah ta. Oke, penulisannya juga jangan sampai lewat kotak ya. Oke, sekali lagi coba. 1 2 3 4 5 6. Oke, ta dia perempuan. Oke, nanti kalian bisa lanjutkan sampai selesai ya, kotak-kotak terus sampai selesai. Oke, dan saya mau itu nanti bisa dihafal ya, agar nanti pada saat masuk kelas vocab semuanya udah tahu paling 50% aja itu udah cukup banget, udah bagus banget itu. Oke, selanjutnya itu adalah men. Nah, men ini mendandakan bentuk jamak ya, bentuk jamak dari sebuah kata benda atau subjek. Contohnya itu kayak ta tadi kan,
Ta itu kan dia ya, ta itu dia laki-laki contohnya. Kalau taman, kalau dia bentuk jamaknya adalah mereka, jadi taman, jadi ada taman, jadi taman ya. Oke, taman kayak gini. Nah, taman ini artinya mereka. Oke, jadi kita bahas dulu men ya. Men ini menandakan sebuah untuk bentuk plural atau bentuk jamak dari sebuah kata. Oke, jadi men itu dia juga sama, dia mempunyai radikal orang. Men artinya bentuk jamak untuk kata bentuk jamak ya, contohnya kayak taman atau woman. Nah, artinya mereka. Oke, jadi penulisannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah men. Oke, di sini yang ditulis dahulu itu kan yang sebelah kiri dulu ya, setelah itu baru yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya kalian bisa lanjutkan ya. Jadi contoh penggabungannya atau bentuk bentuk jamak dari kata yang dimaksud itu kayak taman, woman, atau niman. Kalian, nah contohnya niman ya, niman itu ni 1, kan ada niman ya, ada berarti ada 2 kata ni sama man. Oke, kita tulis di sini. Jadi satu hanzi ini, satu pinin kayak gini, satu kelompok pinin itu satu hanzinya kita tulis beda-beda kotak. Ni itu kan terdiri dari 2 kelompoknya, ada radikalnya ni, ni ya, ni ya, kita tulis dong. Oke, niman. Oke, niman itu 1, terus 2, terus 3, ada ya, 3, niman. Oke, niman. Oke, niman ya, sekali lagi coba. Ni itu 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, niman artinya mereka. Oke, kembali lagi ke men tadi ya. Men ini kalau dia tidak mempunyai radikal dan hanya men saja, contohnya kayak gini. Oke, ini dia bisa berarti lain, artinya pintu. Men ini pintu ya. Jadi dia harus ada radikal orangnya di sini. Men artinya bentuk jamak dari niman sama taman. Oke, kita lanjut. Di xian sheng itu artinya tuan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Jadi xian sheng itu terdiri dari 2 kata, ada xian sama sheng. Oke, xian itu penulisannya adalah 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, terus 6. Oke, xian. Kita belajar dulu xian dulu ya, setelah itu baru shengnya. Oke, xian itu mana dulu, yang part mana atau di bagian mana yang paling kiri. Kalau yang kita lihat adalah goresan yang ini. Goresan ini disebut sebagai pie atau diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, coba kita lihat ya. Diagonal kiri atas ke kanan bawah. Oke. Ke kiri, diagonal dari kanan atas ke kiri bawah ya. Terus selanjutnya heng atau horizontal. Nah, selanjutnya vertikalnya. Oke. Nah, selanjutnya heng lagi. Kenapa ini dia diletakkan, kenapa nggak didahulukan seperti yang dinyatakan di aturan awal gitu. Nah, kenapa dia diletakkan di terakhir yang heng yang ini atau goresan yang horizontal yang ini? Karena dia ini adalah sebagai penutup atau dia sebagai goresan yang terakhir atau yang menutupi dari dia tidak membelah. Kalau dia membelah, maka
dia ditulis dahulu, tapi kalau dia sebagai penutup seperti ini, maka dia ditulis yang terakhir. Oke, selanjutnya itu adalah pie lagi, diagonal kanan atas ke kiri bawah. Selanjutnya adalah diagonal kiri atas ke kanan bawah. Oke, sian. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sian ya, sian. Oke, kalian bisa ikuti sampai selesai. Oke, selanjutnya adalah sheng. Nah, shengnya ini dia juga mempunyai diagonal kanan atas ke kiri bawah goresannya. Ini sheng, tuh, terus 2, terus 3, terus 4, 5. Oke, nah ini ya seperti saya jelaskan tadi, kalau dia hengnya dibelah atau ada sunya yang membelah hengnya, maka heng yang dibelah itu harus ditulis duluan, baru ditulis yang sunya atau goresan yang vertikalnya itu. Nah, kalau dia sebagai penutup, maka dia ditulis yang terakhir. Oke, sheng ya, sheng ini gampang saja. 1, terus 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya kalau kita gabungkan xian sheng, jadi ada xian sama sheng, jadi tuan. Xian sheng kalian bisa tulis seperti ini dulu. Setelah itu bisa digabungkan ya. Ya seperti ini. Xian 1, 2, 3. Tipsnya itu kayak tadi juga, ditutup dulu. Nah, pas penutupannya itu kalian bisa coba tulis, coba diingat, langsung ditulis kayak gini. Sheng. Gitu ya, sheng. Terus dulu ya. Nah, sheng. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Xian sheng artinya tuan. Oke. Selanjutnya itu adalah tai tai. Oke, selanjutnya adalah tai tai. Nada 4 semuanya. Tai tai. Oke, tai tai. Oke, sekarang kita tulis tai yang satu aja ya, tai-nya. Oke, tai tai itu gampang saja. Tuh, yang pertama adalah horizontal atau heng. Nah, 1. Setelah itu diagonal kanan atas ke kiri bawah. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya diagonal kiri atas ke kanan bawah. Oke, selanjutnya baru ada goresan titik. Oke, gitu ya. Tai. Oke, sekali lagi ya. Goresan titiknya seharusnya di tengah-tengah sini. Oke, coba sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, tai. Ini baca tai ya. Jadi kalian juga harus ingat titik ini, karena kalau cuman tanya seperti ini disebut sebagai ta besar. Ta besar. Maka harus ada titiknya, jangan dilupa. Oke, ta. Oke, coba di ini dulu ditutup. Terus ditulis ta. 1, 2, 3, 4. Oke, tai. Oke, dan sampai seterusnya kalian tulis ya. Oke, selanjutnya itu adalah ada juga xiao jie. Jangan lupa ini kalian tulis sampai penuh ya, sampai penuh. Oke, selanjutnya itu adalah xiao jie itu artinya nona. Xiao itu artinya kecil atau muda, sedangkan jie ini adalah kakak perempuan. Jadi xiao jie kalau digabungkan adalah young lady, dalam bahasa Inggrisnya young lady, atau bisa diartikan nona
atau bahasa Inggrisnya juga bisa miss seperti itu. Nona ya. Oke, xiao, xiao artinya kecil. Hanzinya adalah seperti yang ada di contoh yang kemarin. Xiao-nya itu yang pertama dia di tengah dulu, kita tulis 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi ya. Jadi 1, 2, 3. Sekali lagi. Tutup hanzinya terus baru ditulis. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1 xiao, 2, 3. Nah, pasti timbul pertanyaan, kenapa kok yang kenapa kan ini kan ada yang di sebelah kiri, kok kenapa yang ini ditulis duluan gitu. Oke. Yang pertama, aturan yang kemarin saya bilang itu sifatnya tidak mengikat atau tidak harus diikuti, tapi ini juga sesuai aturan karena yang pertama ada 2 yang semester saya ini seperti ini. Kalau ada 2 yang seperti ini maka didahulukan dulu yang di tengahnya. Oke, seperti itu ya. Jadi xiao ya. Oke, xiao ini artinya kecil. Xiao. Jadi xiao artinya kecil ya. Selanjutnya itu adalah jie. Oke, jie. Nah, jie itu penulisan pertama itu ada radikal perempuan. Jie. Nah, itu radikal perempuan. Selanjutnya jie. Oke, jie xiao jie. Penulisannya jie xiao jie. Oke, yang pertama radikal dulu. Radikal perempuan. Ini dia berhubungan sama perempuan. Oke, xiao jie. Oke, tuh 2, 3. Oke, bisa disambung juga, bisa juga ditulis seperti ini, setengah doang kayak di sini. Kalau yang ini seperti di kamus, kalau yang ini seperti di buku. Kalau di buku-buku catatan kalian bisa lihat goresan di tengah ini nggak sempurna. Tapi hanya untuk goresan di tengah doang ya, yang di luarnya itu harus sempurna seperti ini. Oke, xiao jie itu artinya adalah nona. Oke, contoh kita gabungkan ya. Jadi ada xiao sama jie kita gabungkan. Xiao sama jie, xiao jie. Oke, artinya adalah nona. Xiao jie. Artinya nona ya. Oke, silakan kalian pelajari. Coba kalian tutup seperti ini, baru kalian tulis xiao jie. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Xiao jie artinya nona. Selanjutnya itu ada lao shi itu tulisannya gini ya. Oke, lao shi ya. Nah, lao shi itu penulisannya seperti ini. Oke, jadi ada 2 hanzi, ada lao sama shi. Ini lao shi. Ada lao sama shi ya. Nanti kita bahas. Lao itu artinya tua, sedangkan shi itu sesuatu orang yang mahir. Shi itu bisa dibilang sebagai orang yang mahir. Shi. Jadi kayak shifu. Nah, shifu atau sifu dalam bahasa-bahasa Cina atau kita sering dengar kalau di Kung Fu Panda atau di mana ya, di film-film action Cina itu biasanya kita dengar shifu atau master. Nah, orang yang mahir gitu. Shi, mereka pakai shi ini, shifunya. Oke, lao itu artinya guru ya. Lao, jadi lao itu kita tulis dulu ya. Lao itu artinya tua, orang tua atau orang tua ya. Lao. Oke. Lao 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi ya. Lao 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Oke, ini lao artinya tua. Terus shi-nya, shi itu 1, kiri dulu, shi, 2, terus 3, 4, terus 5, 6. Jadi lao shi artinya itu ada lao itu artinya tua, shi itu artinya master. Jadi bisa diartikan orang tua yang mahir. Nah, artinya guru. Atau ya bisa diartikan guru ya, lao shi. Jadi sekali lagi shi. Oke. Shi. Shi. Oke, coba kita gabungkan lao shi. 1, 2, 3. Kita tutup ya, kita tutup semuanya. 3, 4, 5, 6. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, lao shi artinya adalah guru. Oke, selanjutnya adalah shui sheng. Nah, ini juga ada terdiri dari 2 kelompok kata. Jadi ada shui sama sheng. Artinya kalau shui itu belajar ya, sheng. Shui. Oke, jadi shui. Shui sheng. Oke, shui sheng ya. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya. Ada shui sama sheng. Sama sheng. Oke, kita tulis satu-satu. Shui sheng. Oke, jadi shui sheng ya. Shui sheng itu ada titik di atasnya, shui sheng seperti ini. Oke, shui sheng ya. Nah, shui sheng. Terus sekali lagi ya. Shui 1, 2, 3. Oke, sepertinya shui sheng. Jadi kalau tulis pelan-pelan. Oke, sekali lagi ya, shui sheng. Yang ini kita nggak usah fokus karena sheng tadi sudah diketahui ya, sheng. Udah tahu cara penulisannya. Oke, jadi shui sheng itu ada 3 titik di atasnya seperti ini. Ya, kalau ditulis itu seperti ini. Yang ini nggak usah ditulis karena udah diketahui tadi. Jadi shui ada 1, 2. Jadi titiknya itu mengarah ke dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi titik-titik ini dari selanjutnya ada lawan, di terakhir itu dia berlawanan kayak gini. Nah, oke. Oke, shui. Jadi satu lagi, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7. Oke, shui. Oke, kalian juga harus perhatikan 3 titik di atasnya ini, karena kalau kalian tulis cuma 1 seperti ini, oke, maka artinya akan beda. Jadi ini bisa disebut sebagai zi. Zi itu artinya kata. Zi, bukan shui sheng. Kalau shui sheng itu artinya murid. Kalau yang ini salah, shui. Ini artinya zi. Oke, jadi kita gabungin ya. Shui sheng artinya murid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, shui sheng. Oke, nah untuk pembelajaran Hanzi kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya harap kalian sudah bisa menghafalnya, atau kalau bilang bisa menghafal ya, awal-awal untuk menulis Hanzi itu memang susah. Awal-awal menulis Hanzi itu susah, hafalnya susah. Kemudian saya sudah kasih tahu kalian trik-triknya untuk gimana cara menghafal Hanzi yang benar atau Hanzi yang untuk lebih cepat. Ada lagi cara satu untuk bisa menulis Hanzi itu adalah dengan banyak-banyak menulisnya, gitu, mengulang-ulangnya gitu. Jadi bukan sekali 2 kali aja diulang, tapi beberapa kali, bahkan puluhan kali diulang-ulang. Tapi tetap semangat. Kalau kalian niat kalian benar-benar ingin belajar, pasti bisa. Itu aja sih. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon